Terima kasih Kak. Sekelompok dewa, seperti ketakutan, seperti kilat dan bergerak ratusan meter ke belakang. Semua dewa di lapangan, termasuk 8 kaisar suci, menjaga jarak dari Qin Yu. Qin Yu, kamu. Zhou Huo membuat marah Qin Yu, Zhou Ran meninggal. Mulai hari ini, dia hanya seorang paladin kota, kecuali Zhou Huo-nya, tidak ada dewa. Zhou Hulian dan Zhou Tong sebelumnya, juga sama dengan membunuh Qin Yu. Zhou Huo tidak membenci Qin Yu. Kebencian itu telah merasuk jauh ke dalam hati. Bagaimana Kaisar Barat Laut, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Qin Yu tersenyum dan memandang Zhou Huo, tetapi tangan di tangan salju adalah satu tangan, seperti selalu siap untuk menembak. Zhou Huo mengarahkan jarinya ke Qin Yu dan bibirnya bergerak beberapa kali, tapi dia tidak mengatakannya. Saat ini, lebih dari 30 dewa dan dewa memiliki ide sendiri di dalam hati mereka. Para dewa dengan kekuatan yang sama lebih takut pada Qin Yu. Dalam kasus ruang beku, Qin Yu juga dapat berteleportasi. Dewa-dewa lain tidak bisa berteleportasi sama sekali. Ini saja, Qin Yu telah menguasai inisiatif absolut. Di mata Raja para dewa, tidak ada Tuhan selain Raja Dewa Sura, Rovan, di lapangan. Dewa-dewa ini tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Ratu Darah. Lagi pula, ketika Ratu Lautan Darah berada di Gunung Tianzun, dia terjebak oleh Yi Feng ketika dia tidak punya waktu untuk menampilkan keheningan waktu. Mata Qin Yu menyapu para dewa, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum. Semuanya persis sama dengan yang dibayangkan, dan tiba-tiba membunuh Zhou Ran secara langsung. Perasaan bahwa hidup tidak dikendalikan oleh diri sendiri telah membuat dewa-dewa ini memiliki ketakutan di hati mereka, dan mereka tidak memiliki hegemoni absolut mutlak pada awalnya. Yang paling merepotkan sekarang adalah Raja Sura dan Ratu Laut Darah. Mereka semua memiliki kemampuan untuk menampilkan keheningan waktu. Begitu mereka menunjukkannya, aku tidak akan bisa bergerak. Dan 8 kaisar besar bergabung, dan kekuatan serangannya mengerikan. Qin Yu juga merasakan tekanan. Jika Dewa Shuro, Ratu Darah, dan 8 kaisar suci bergabung, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Qin Yu. Suara Ratu Laut Darah terdengar dalam pikiran Qin Yu. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat Ratu Laut Darah. Keduanya saling memandang sejenak, dan wajah Ratu yang berdarah memiliki senyum percaya diri. Qin Yu, kamu harus sangat jelas saat ini. Setelah 8 kaisar suci bergandengan tangan, kamu tidak bisa bermusuhan. Dan ada juga Raja Shuro. Pada saat yang sama, ada aku. Qin Yu, kamu tidak akan kehilangan keraguan. Pengetahuan tentang suara itu bergema di benak Qin Yu. Tatapan Qin Yu dialihkan dari Ratu Laut Darah, dan matanya terbebaskan dari 8 kaisar besar dan lainnya, tetapi perhatiannya tertuju pada Dewa Sura dan Ratu Laut Darah, dan pada saat yang sama ia berbicara kepada Ratu Laut Darah. Ratu Darah, kekuatanku, kamu harus sangat jelas, kamu benar, aku sendirian, tidak bisa menahan begitu banyak dari kamu terutama di antara kamu dan Raja Shuro, tetapi kamu harus mengerti, aku tidak bisa mengalahkanmu, aku bisa melarikan diri dalam kasus ruang beku, kamu tidak bisa berteleportasi, hanya aku yang bisa berteleportasi, hanya dengan ini, aku akan terkalahkan. Blood Queen, kamu pikir apa? The Queen of Blood Seas, tidak menggigit oleh gigi perak, matanya dingin, dan hatinya gelap. Bagaimana mungkin Qin Yu ini berteleportasi dalam kasus pembekuan ruang, semua dari mereka dapat diteleportasi, tidak ada perang yang tak terkalahkan. Qin Yu melihat ekspresi Ratu Laut Darah, tidak bisa menahan senyum. Qin Yu, biarkan Jiang Yan menyerah setelah cetak untukmu, aku benar-benar tidak ingin memulai, kuharap kamu tidak memaksaku. Suara Suragat King terdengar dalam pikiran Qin Yu. Qin Yu memandang Raja Sura, dan pada saat ini Raja Dewa Sura, Rovan, sedang memandangi Qin Yu ini. Tiba-tiba sebuah ledakan keras. Qin Yu, di depan Raja-Raja para dewa, kamu benar-benar membunuh Zhou Ran. Terlalu berlebihan untuk membuat kita terpaku. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat bersaing dengan begitu banyak dewa? Mata Jiang Fan bersinar. Seluruh orang itu penuh dengan momentum yang menindas. Qin Yu, biarkan Jiang Yan menyerah dan mencetak, kami dapat mengampuni Anda seumur hidup, jika tidak. 8 kaisar tampaknya memiliki hati dan jiwa, dan 8 orang segera kembali satu sama lain, membentuk serangkaian besar misterius. 8 manik-manik roh asli bersinar terang, dan kekuatan berbagai alam semesta mulai mengalir terus-menerus, saling melengkapi, dan suasana mengerikan menyebar dari 8 kaisar agung. Hati Qin Yu kencang.
8 Kaisar Agung bergabung, bahkan Dewa Sura tak terbendung, satu nafas 8 Yuan, kekuatan horornya luar biasa. Qin Yu masih ingat, hukuman Lei Tianzun melemparkan, satu gas 8 Yuan, merusak pemandangan kota kabut. Jika Anda menghadapi diri sendiri, Anda tidak bisa bersaing, hanya melarikan diri. Qin Yu tiba-tiba tertawa di langit. Para dewa dan raja memiliki beberapa perasaan di hati mereka. Qin Yu kemudian menjerit dan tertawa. Dia memandangi 8 kaisar besar seperti Jiang Fan. 8 raja besar, hei, kamu 8 Yuan. Kekuatannya luar biasa, tapi mengancamku. Bermimpi. Untuk menyerang, ayolah. Kabut rawa yang berkabut berangsur-angsur berkumpul kembali ke arah Qin Yu. Dalam kabut yang tak berujung, Qin Yu berdiri di udara, memegang pistol yang membelah salju, dan menyeringai pada para dewa yang dipimpin oleh 8 raja besar. Aku mengingatkanmu, pada saat kamu menembak itu ketika aku menembak aku ingin melihat apakah kamu membunuhku lebih dulu, atau aku akan membunuhmu lebih dulu. Qin Yu, yang dipersenjatai dengan senjata salju, memiliki perubahan tiba-tiba dan satu menjadi dua. Qingba Qin Yu, jubah hitam Qin Yu berdiri berdampingan, dan kemudian sebuah teleskop hijau Qin Yu menghilang di mata para dewa, langsung ke belakang 8 kaisar agung ratusan meter. Qingpao Qin Yu dan jubah hitam Qin Yu berdiri berdampingan satu sama lain, dipisahkan oleh para dewa. Jiang Fan, Zhou Huo, Duan Muyun, Shen Tuyu dan lainnya tiba-tiba ragu-ragu. Ini, Jiang Fan Xiong, Qin Yu ini dapat diteleportasi, kita tidak bisa berteleportasi. Jika itu benar-benar berkelahi dengan Qin Yu ini. Bahkan jika itu dapat melacak lawan, itu pasti akan sangat besar. Duan Muyun Tuhan tahu suara itu. 8 kaisar agung saling bertukar pandang, dan 8 doktrin dari 8 doktrin yang telah mendominasi di masa lalu masih ragu-ragu, dan tidak ada keputusan yang menentukan. Di Qin Yu, ketika ia menemui jalan buntu dengan 8 kaisar besar, Raja Dewa Sura, dan Dewa Laut Darah, Jiang Yan diam-diam tercerahkan di puncak sebuah istana baru di alam semesta ungu Suan Xing Dongshan Mountain baru. Waktu di istana ini telah dipercepat 100.000 kali. Awalnya, Qin Yu berada di Suan Fujing ungu dan dewa-dewa lain untuk sementara waktu, dan minum sebotol anggur di atas awan putih. Hampir 2 atau 3 jam waktu. 2 atau 3 jam, di istana, Jiang Yan sedang berlatih 2 atau 300.000 jam. Hampir 20.000 hari, sudah puluhan tahun. Selama beberapa dekade retret, bagi Jiang Yan, kemajuannya sangat besar. Di langit, deskripsi akselerasi waktu adalah yang paling, waktu diam adalah yang kedua, dan waktu mundur adalah yang paling langka. Lalu tanah akan mencetak, yang menggambarkan konten keheningan waktu paling banyak percepatan waktu, diikuti, dan konten waktu retret adalah yang paling langka. Jutaan segel orang, yang paling penting, yang menggambarkan retret waktu, memiliki lebih banyak konten, waktu semakin cepat, waktu diam, tetapi jarang. Bahkan jika Anda mendapat kesan dari orang-orang, sangat sulit untuk memahami, mundur waktu. Karena isi resesi waktu di Republik Rakyat Tiongkok, 2 bagian paling penting disembunyikan di segel anjing laut Changtian dan tanda pos Earth. Jika kedua bagian ini kurang, akan sulit untuk dipahami. Konten, retret waktu, yang terkandung dalam segel surgawi terlalu langka. Inilah sebabnya Raja Dewa Shuro, Rofan, telah terlibat selama bertahun-tahun dan hampir tidak ada perbaikan dalam hukum waktu. Lagi pula, yang dia dapatkan adalah langit. Apa yang didapat Jiang Yan adalah cetakan pos Earth. Jiang Yan sendiri, pemahaman tentang hukum waktu, telah lama mencapai batas dalam hal percepatan waktu, bahkan jika ada persepsi yang samar tentang keheningan waktu. Hanya saja ada kurangnya kesadaran dan pemahaman yang jelas. Konten, waktu diam, di pos cetak adalah yang terbaik. Pada saat ini, Jiang Yan, seperti pengembara yang lapar di padang pasir, tiba-tiba menemukan sebuah oasis dan menemukan sumber air yang jernih dan manis. Segera meneliti dan memahami. Jiang Yan saat ini benar-benar terperangkap dalam dunia hukum waktu. Dalam pemahaman penelitian Jiang Yan, dia tidak bisa melihat berlalunya waktu. Pada hari ia belajar selama 80 tahun, seluruh tubuh Jiang Yan sedikit gemetar, bahkan jika ia membuka matanya, wajahnya tampak tertawa tetapi ia tampak menangis. Waktu masih, sekarang aku bisa membuat waktu diam, tapi aku tidak bisa menghentikan waktu ketika Amei bertemu denganku. Wajah Jiang Yan penuh dengan kesedihan yang tak ada habisnya.
Selama beberapa dekade retret, bagi Jiang Yan, kemajuannya sangat besar. Di langit, deskripsi akselerasi waktu adalah yang paling, waktu diam adalah yang kedua, dan waktu mundur adalah yang paling langka. Lalu tanah akan mencetak yang menggambarkan konten keheningan waktu paling banyak percepatan waktu diikuti, dan konten waktu retret adalah yang paling langka. Jutaan segel orang, yang paling penting, yang menggambarkan retret waktu, memiliki lebih banyak konten, waktu semakin cepat, waktu diam, tetapi jarang. Bahkan jika Anda mendapat kesan dari orang-orang, sangat sulit untuk memahami, mundur waktu. Karena isi resesi waktu di Republik Rakyat Tiongkok, dua bagian paling penting disembunyikan di segel anjing laut Changtian dan tanda pos Earth. Jika kedua bagian ini kurang, akan sulit untuk dipahami. Konten, retret waktu, yang terkandung dalam segel surgawi terlalu langka. Inilah sebabnya Raja Dewa Shuro, Rovan, telah terlibat selama bertahun-tahun dan hampir tidak ada perbaikan dalam hukum waktu. Lagi pula, yang dia dapatkan adalah langit. Apa yang didapat Jiang Yan adalah cetakan pos Earth. Jiang Yan sendiri, pemahaman tentang hukum waktu, telah lama mencapai batas dalam hal percepatan waktu, bahkan jika ada persepsi yang samar tentang keheningan waktu. Hanya saja ada kurangnya kesadaran dan pemahaman yang jelas. Konten, waktu diam, di pos cetak adalah yang terbaik. Pada saat ini, Jiang Yan, seperti pengembara yang lapar di padang pasir, tiba-tiba menemukan sebuah oasis dan menemukan sumber air yang jernih dan manis. Segera meneliti dan memahami. Jiang Yan saat ini benar-benar terperangkap dalam dunia hukum waktu. Dalam pemahaman penelitian Jiang Yan, dia tidak bisa melihat berlalunya waktu. Pada hari ia belajar selama 80 tahun, seluruh tubuh Jiang Yan sedikit gemetar, bahkan jika ia membuka matanya, wajahnya tampak tertawa tetapi ia tampak menangis. Waktu masih, sekarang aku bisa membuat waktu diam, tapi aku tidak bisa menghentikan waktu ketika Amei bertemu denganku. Wajah Jiang Yan penuh dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Kesuanfu ungu di kejauhan. Keraguan Qin Yu berbalik dan menatap orang-orang yang datang untuk melihatnya. Hati Qin Yu penuh dengan keraguan paman. Saya melihat serangan Jiang Yan pada kemeja hijau, kaki pisau Luo Yu, menggaruk langit dan terbang ke tempat Qin Yu dan Raja para Dewa sedang terbang. Kecepatan mengerikan membuat ruang bergetar. Ini Jiang Yan. Kaisar, yang berada di sebelah 8 kaisar besar, berteriak kaget pertama, dan perhatian para dewa dan raja tiba-tiba beralih ke Jiang Yan, yang tiba-tiba datang. Ini benar-benar Jiang Yan ini benar-benar keluar sendiri, Duan Muyun melontarkan kejutan di matanya. Raja Dewa Sura, Rovan, dan Ratu Laut Darah, Sui Yun, semuanya cerah, dan kedua matanya terfokus pada Jiang Yan, yang terbang dengan kecepatan sangat cepat. Untuk menghadapi Jiang Yan, keduanya memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jiang Yanfei pergi ke sisi Qin Yu dan sedikit tersenyum pada senyum Qin Yu Xiao Yu. Hati Qin Yu agak bingung. Paman Su harus berkultivasi di alam semesta baru. Bagaimana nanti? Entah itu Qin Yu, atau Raja para Dewa. Mereka merasa bahwa itu hanya setengah hari setelah mereka bersaing untuk pencetakan pasca bumi, di Gunung Tianzun. Namun, Jiang Yan sebenarnya berlatih selama beberapa dekade. Namun, dalam hati Qin Yu, bahkan jika dia telah berlatih selama beberapa dekade, Paman Su tidak mungkin meningkatkan kekuatannya hanya dalam beberapa dekade. Jiang Yan, kamu akan menyerahkan tanah setelah kecepatan Duan Muyun pertama berteriak. Apakah itu Duan Muyun atau Jiang Fan? Keduanya termasuk jenis orang yang ambisius. Kalau tidak mungkin bagi kedua orang ini untuk memimpin sebuah kamp, dan mereka telah saling bertarung selama bertahun-tahun di ranah para dewa. Duan Muyun dan Jiang Fan sama-sama berusaha menjadi Tianzun. Tentu saja, salah satu dari 3 segel, cetakan pos Earth, juga sangat diinginkan. Kakak kedua, akan dicetak setelah tanah. Kalau tidak merugikan orang lain, Jiang Fan juga berkata dengan wajah dingin. Jiang Yan memandang kakak laki-lakinya, Jing Fan, dan memandang Zhou Huo, Duan Muyun dan kaisar lainnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Karena Jiang Yan ingat adegan di mana Zhuo Qiumei dibunuh oleh beberapa kaisar besar. Sekarang, dibandingkan dengan aslinya, seberapa mirip adegan itu, bahkan adegan itu lebih besar. Biarkan saya menyerahkan jabatan itu tidak mungkin, kata Jiang Yan acuh tak acuh. Jiang Yan,
Kamu harus membayar jika kamu tidak membayar hari ini, Suragat King, Rovan, berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama, seorang penguasa darah muncul di tangannya, itu adalah penguasa darah mati. Jika kamu datang, jangan pikirkan itu. Ratu berdarah juga mencibir. Saya melihat banyak dewa dan pembunuhan di satu mata, dan para dewa biasa itu juga memiliki kepercayaan diri saat ini. Mereka tidak memiliki sedikit kendali atas Qin Yu. Tetapi melawan Jiang Yan. Begitu orang-orang bergabung, Jiang Yan memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan meninggal. 2 momentum sengit tiba-tiba naik dari arah depan dan belakang. 8 kaisar besar, Raja Sura, Ratu Darah, dan sebagainya, hanya ingat jubah hitam Qin Yu berdiri di depan mereka, dan King Pao Qin Yu berdiri di belakang mereka. Bunuh aku, Paman Hei, lihat apakah kamu punya kehidupan itu. Qin Yu berkata dengan dingin, tangan pistol salju yang tersisa segera terkejut untuk ditembak, tetapi Jiang Yan di sebelah menjangkau untuk menghentikan Qin Yu sekilas, jantung penuh teka-teki. Mengapa Paman Su menghentikan dirinya? Qin Yu berbalik untuk melihat Jiang Yan menatap Qin Yu, tersenyum dan berkata, Xiao Yu, para dewa ini datang kepadaku, biarkan aku berurusan dengan mereka. Paman Su, apakah kamu sendirian? Qin Yu terkejut. Tidak hanya Qin Yu, tetapi bahkan para dewa di kejauhan bingung dengan ini, dan kekuatan Jiang Yan juga telah dirasakan. Mereka juga mengakui bahwa kekuatan Jiang Yan kuat, tetapi juga setara dengan 1 atau 2 kaisar suci. Jika Anda menghadapi begitu banyak dewa dan raja, sudah pasti mati. Jiang Yan ini, tidak dapat menemukan kematian. Banyak dewa dan dewa bingung melihat Jiang Yan. Pada saat ini, Jiang Yan bersuara kepada Dewa Qin Yu, Xiao Yu, Anda hanya berada di luar untuk waktu yang lama, dan saya telah berlatih di alam semesta baru selama beberapa dekade. Dalam beberapa dekade ini, pemahaman saya tentang aturan waktu semakin meningkat. Selangkah lebih maju. Melangkah lebih jauh. Paman Su pertama kali mencapai batas akselerasi waktu, dan lebih jauh lagi. Dalam sekejap, Qin Yu menjawab, tetapi memikirkan jawabannya, Qin Yu tidak bisa mempercayainya. Hanya butuh beberapa dekade kerja keras, dan Paman Su benar-benar menyadari bahwa waktu masih ada. Ranah para dewa sekarang menyadari bahwa waktunya masih tetap, kecuali Paman Su, yang juga Raja Shuro, Rovan, dan Ratu Lautan Darah, Sui Yun. Kesulitannya bisa dibayangkan. Paman Su, kamu benar-benar mengerti, masih waktu. Jangan percaya itu. Jiang Yan tersenyum pada Qin Yu, dia bisa menebak apa yang dipikirkan Qin Yu, Xiao Yu, kapan aku menipu kamu, aku benar-benar menyadari keheningan waktu. Orang-orang ini untukku. Ayo, Anda akan melihat saya dan mengambil gambar. Jika saya tidak bisa melakukannya, belum terlambat untuk membantu. Qin Yu ragu-ragu di hati, dan kemudian mengangguk dan setuju. Ya, Paman, kamu harus hati-hati. Qin Yu memiliki hampir 10-10 kepercayaan pada Jiang Yan. Jiang Yan tersenyum dan mengangguk pada Qin Yu. Lalu Qin Yu memandang dengan dingin pada 8 kaisar dan dewa-dewa lain, dan mendengus, dan terbang ke samping. Jubah hitam Qin Yu terbang ke posisi menghadap Dewa Sura. Qin Pa King Pao juga bergerak, dan Qin Pa King Pao terbang ke posisi dekat Ratu Laut Darah. Para dewa melihat Qin Yu dan Jiang Yan bertukar pandang satu sama lain, mereka semua menduga bahwa Qin Yu dan Jiang Yan harus berbicara tentang suara Tuhan. Raja para dewa berpikir bahwa Qin Yu akan menghentikan Jiang Yan dan tidak membiarkan Jiang Yan mati. Tapi yang mengejutkan mereka adalah Qin Yu benar-benar mundur ke samping. Melihat situasinya, Qin Yu sebenarnya dibujuk oleh Jiang Yan. Jiang Fan, Zhou Huo dan yang lainnya saling memandang. Jiang Fan Xiong, apakah Anda 2 saudara laki-laki yang harus berurusan dengan kami sendirian? Bisakah Anda memahami alasannya? Zhou Huo bertanya suara Jiang Fan. Jiang Fan menggelengkan kepalanya. Saya takut harus melakukannya sendiri karena urusan saya sendiri. Hanya ada penjelasan seperti itu. Jiang Fan menjawab bahwa Jiang Fan sendiri tidak mempercayainya. Ada banyak dewa di lapangan. Tidak ada dewa yang bisa memikirkannya. Setelah periode singkat, setengah hari, Jiang Yan akan menjadi super realis yang memahami akselerasi waktu, dari master asli yang hanya memahami akselerasi waktu ke batas negara. Tuan. Pada saat ini, Jiang Yan memandang 8 kaisar besar dan yang lainnya. Anda tidak ingin mencetaknya. Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya, dan Anda secara alami akan mendapatkannya setelah Anda mencetaknya.
Jiang Yan memegang pisau Luo Yu dan melihat para dewa. Wang. Raja-raja para dewa berkomunikasi satu sama lain dan juga memandang Qin Yu. Pada saat ini, Qin Yu, Dewa Jubah Hitam Qin Yu berseberangan dengan Dewa Sura, dan King Pao Qin Yu dekat dengan Ratu Laut Darah. Luo Fanxiong, aku tidak ingin melakukannya denganmu, kuharap kamu tidak memaksaku untuk berhadapan denganmu. Qin Yu memandang Dewa Shuro, dan pada saat yang sama, para dewa berkata, kamu hanya perlu Enron untuk melihatnya. Alis Dewa Shuro sedikit berkerut dan menatap Qin Yu. Segera, Dewa Sura tersenyum. Bagaimana Anda memiliki kepercayaan pada Jiang Yan, teriak Dewa Shuro. Qin Yu tersenyum dan tetap diam. Ratu Darah, paman saya dan para dewa raja, saya harap Anda tidak menembak. Anda tidak menembak, saya tidak menembak, jika Anda menembak, maka saya hanya bisa menembak. Qin Yu juga menyuarakan Ratu Darah. Qin Yu, yang terbagi menjadi jubah King, menatap Ratu Darah. Ratu Darah, Sui Yun, dalam keadaan marah, dan dia sangat jelas tentang avatar. Kekuatan fisik dari avatar ini sebanding dengan dia, dan avatar ini juga bisa diteleportasikan untuk benar-benar bertarung, dia takut itu juga sangat merepotkan. Oh, aku tidak menembak, pamanmu juga mati. Ratu berdarah marah dan tahu suara itu. Kalau begitu jangan khawatir tentang kamu. Jubah hitam Qin Yu dan King Pao Qin Yu ditusuk masing-masing dengan 2 Supermaster Sura dan Wang Hai, sementara Jiang Yan dihadapkan dengan 8 raja dan dewa-dewa lainnya. Ketika break terus-menerus itu dilawan oleh kekacauan, tembak Duan Muyun langsung tahu suara itu. 7 kaisar lainnya mengangguk. Saya melihat. Sekte-sekte besar dari 8 kaisar besar tiba-tiba bubar, dan 8 kaisar besar dibagi menjadi Huang Fuyu, Putai Hong, Shen Tuyu, Tang Lan, Mu Qin, 5 kaisar yang mengendalikan kekuatan 5 unsur Jin Musui, dan Jiang Fan, Duan Muyun, Zhou Huo 3 kaisar. 8 kaisar agung dibagi menjadi 2 formasi. 8 kaisar besar tidak ragu, bahkan ketika mereka menembak Jiang Yan. Yang pertama dari 5 elemen sumber adalah Kaisar Yu, dan selir kekaisaran adalah pisau warna-warni, dan pisau diarahkan ke Jiang. Jiang Fan, Duan Muyun, Zhou Huo dan 3 kaisar juga bergabung. Minggu itu, Huo menuju, dengan 1 tangan dan 1 gelombang, itu adalah kekuatan dari 2 asal berbentuk pedang untuk membunuh Jiang Yan. Kekuatan Jiang Yan ini jauh lebih buruk daripada Qin Yu. Begitu ada trik, aku takut itu terluka serius. Setelah dia terluka serius, aku bisa membunuhnya secara langsung. Mata Huang Fu berkilat di matanya. Tidak hanya kaisar, tetapi juga raja-raja para dewa lainnya terbang dari samping pada saat yang sama. Mereka tidak secara langsung menghadapi Jiang Yan, tetapi terbang di sebelah mereka, mereka hanya menunggu Jiang Yan terluka. Setelah Jiang Yan terluka, mereka akan membunuh Jiang Yan dan mengambil pos sprint. Apakah nelayan itu? Jiang Yan tersenyum dan tersenyum, di hadapan pisau berwarna-warni yang telah diserang, kaki pisau Luo Yu, kecepatan mencapai batas, dan terbang langsung di sekitar sisi busur. Pisau berwarna-warni juga berputar, dan kecepatan pisau warna-warni jauh lebih cepat daripada pisau jahe. Jiang Yan mengelilingi sebuah sudut, terbang ke arah sekelompok dewa milik pihak yang berpengaruh. Dewa-dewa biasa itu juga dibagi menjadi faksi-faksi, dan partai yang naik sebagian besar dekat, dan raja-raja dari 8 protos sebagian besar dekat. Tidak, Jiang Yan Fei akan datang. Awalnya dipersiapkan untuk berada di sebelah Dewa Oto yang murah, Dewa Ungu Dewa, Dewa Dewi-Dewi, Raja para Dewa para Dewa, Raja para Dewa para Dewa, Raja para Dewa, Raja para Dewa, Raja para Dewa, Raja Teratai, Raja Matahari, dan seterusnya sejumlah besar dewa terkejut. Namun, para dewa dari pihak yang berkuasa berkumpul dan bersiap untuk berurusan dengan Jiang Yan. Mereka tidak khawatir. Begitu banyak raja dari kekuasaan di sini, dan saya takut bahwa seseorang hanya percepatan waktu untuk mewujudkan Jiang Yan yang hebat. Orang-orang ini masing-masing memiliki harta spiritual mereka sendiri. Pendekar pedang berwarna-warni ada di depan dan pedang kedua ada di belakang. Kecepatan pedang ini jauh lebih cepat daripada Jiang Yan. Dalam sekejap mata, itu akan berada di Jiang Yan. Pada saat ini, Jiang Yan masih beberapa puluh meter jauhnya dari Raja Ascender. Dewa Oto, Ratu Iblis Darah, Dewa Amaya Mao, dan sebagainya, hanya melihat bibir Jiang bergerak sedikit. Tiba-tiba,
Tidak ada suara di seluruh dunia, angin berhenti mengalir, awan berhenti mengambang, dan bahkan pedang berwarna-warni dan dua pendekar pedang yang diserang oleh Kaisar Suci berhenti bergerak maju. Dan tidak ada dari mereka yang bisa bergerak. Melihat pisau berwarna-warni yang berhenti terbang, dua pendekar pedang. Waktu masih. Jiang Fan tinggal. Zhou Huo tinggal. Setiap orang dari 8 kaisar besar tertegun, dan 10 raja dari kekuasaan juga tinggal. Raja-raja jahat itu bodoh melihat pemandangan ini. Raja Dewa Sura, Rovan, yang masih diam dengan Ratu Darah, Sui Yun. Di dunia Tuhan, ada dewa lain yang akan menampilkan keheningan waktu. 10 raja teratas dari kekuasaan tidak bisa bergerak, tetapi Jiang Yan, yang masih waktu. Pisau itu suram dan berubah menjadi kurva indah yang menembus langit. Gerakan Jiang Yan sangat elegan. Pisau Luo Yu di tangannya hanya mengalir dengan lancar ke kerumunan orang yang berpengaruh, tetapi 8 kaisar suci bereaksi langsung. Kekuatan sumber segera makmur, dan energi para dewa 10 Ascenders meroket. Udara mengalir lagi, suaranya kembali lagi, dan bahkan pendekar pedang warna-warni dan kedua pendekar pedang itu terbang lagi. Waktu diam dan rusak. Namun, dalam periode singkat, keheningan waktu, kedipan mata, 10 raja teratas dari pihak Ascendan akan memiliki 4 dewa dan raja, dan 1 dewa akan terluka parah. Ratu Iblis Darah, ya takut akan momen ini, jika ini bukan saat terakhir, waktu masih rusak, aku takut dia akan mati juga. Tubuh keempat dewa meninggalkan darah di udara, dan akhirnya mereka jatuh dengan lemah ke arah bawah. 4 raja para dewa yang dibunuh oleh Jiang Yan adalah Raja Otto di Gunung Setan Darah, Raja Antoni Shuro, dan Raja Pufa, Raja Domain Ganda. Xiao An. Raja Dewa Sura, Rovan, tiba-tiba berteriak dengan marah. Dalam jubah hitam Qin Yu di seberang Sura God King, Rovan, tatapan Raja Sura tajam-tajam, dan tangan kanan yang memegang sisa senjata salju juga diperketat. Terima kasih Kak.